Pemudanya mah ya, ketinggian, kurang ke bawah dikit. Hop, ke maju. Halo, selamat malam. Selamat malam, Abi. Malam semuanya. Malam. Siapa lagi itu Ada sesama? di sini Tante Esther, Oh, iya. Pak Joni dan Ibu Eliati. Ada Halo. Tante Lucy juga. Halo Tan. Halo, halo, halo. Oh ya, kami juga mengimbau Om Tante, Opa Oma semuanya, teman-teman yang di sini untuk open camp supaya suasananya bisa lebih hangat. Ya, karena meskipun saat ini kita dijauhkan oleh jarak, namun kita tetap bisa bersama di sini, bersatu, saling melihat wajah dengan Zoom meeting ini. Betul. Halo, Halo, Pak Agus. selamat malam Pak Joni, Bu Eli. Selamat malam. Ya, malam. Ketemu lagi. Iya. Selamat berhujan-hujanan. Ya, yang di jalan. Kalau yang di rumah kecuali bocor. Hujan. Nah, Hujan badai ya tadi, hujan hujan Ya, angin. bener Ci. Itu mau hujan angin, sarang China. Sehat semua ya? Puji Tuhan. Iya, sip. Sehat, Agus. Kalau nggak sehat, nggak ada di sini. Ya sehat itu senang hati ya Pak Ais, Joni. betul, betul. Baik. Tergantung suasana hati juga ya. Nah, Iya, Betul, betul. betul. Hati yang gembira, obat yang manjur. Amin, Ya, betul. mantap untuk jiwa maupun raga. nah, Iya, ini betul. nih Pak Agus nih jago jago sikatan-sikatan nih. Ih, udah itu mah Ngerangkai aja sih, ngerangkai. masternya itu. Belajarlah Pak Joni, belajar Pak Joni. Iya. Hari ini ada yang ulang tahun ya, mungkin yang ikutan Zoom ada yang ulang tahun ya. Nanti Ibu Eni bakalnya Ya, Ibu Eni sama itu, yang saya tahu tuh apa, Tante Lin ya. ya, antelin Dinawati ngandelin. Sutrisno, betul. Iya. Betul, Tante Lin. Eh, Tante Lin belum belum hadir nih kayaknya. Iya. Hmm. Bu Eni Hartono ya. Betul. Tuh. Pak Joni, kapan ke pos jam lagi Pak Joni? Oh iya. Waduh, kapan ya nanti kalau istri saya tugas ke sana nanti saya ikut ke sana. Kapan? Bu Eli tugas lagi di pos jam? Belum ditugaskan saya. Belum Coba. ditugaskan. Nah, kalau belum ditugaskan saya undang aja dah. Yuk ke pos jam Boleh, boleh. yuk. Boleh, boleh. Pos jam. Ya memang jauh sih di Korea Selatan itu. Jauh. Kopo area selatan. Kalau Pak Agus tuh tinggalnya di Kopo Permai ya? Saya bukan di Taman Kopo. Oh, Taman Kopo ya. Taman Kopo, Ya, Pak. saya Taman Kopo satu. Oh, satu ya, dekat Selamat berarti ya. siang. Satu. Saya di depan di Blok B2. Oh, Hmm. dekat Ya. siang berarti ya. Ya, kalau Kociang itu di Blok A2. Oh, Hmm. ya. Jadi kalau di itunya ke Kociang ke kiri, saya ke kanan. Kalau Iya, Pak iya. Joni pernah lewat ada Basokiran, nah itu masuk ke kanan. Oh, iya, iya, iya. Ya, di situ ada tulisannya Komplek B2. Kayak Kalau siang. kata teman saya, wah warganya seneng B2 ya Pak. Kelihatannya mau begitu nih. Ya, gitu. Kalau di Kociang kan A2. Iya. Semua juga bilang, wah rupanya di Kociang juga seneng ayam ya katanya. Oh, gitu. Ya, ada ayam-ayam banyak.
Ini komisi apa nih? Pemuda, remaja? Komisi, Remaja. Remaja kok. komisi remaja, Remaja. Oh, Om. ada Pak Suryono rupanya suaranya. Cek, selamat malam. Oh, Pak Akhirnya, Sur udah ada suaranya. Selamat iya malam. baru berhasil ini. Halo. Selamat malam semuanya. Halo, Selamat malam-malam. Pak Malam. Suryono, Yesi mana apa kabar? Yesi? Baik, Pak. Baik, Udah Pak. lama nggak ketemu. Ketemu Oh, terakhir Yesi di bilang. itu, Bumi di baru. Bumi Baru. Betul ya, Pak? Betul, Pak. Selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam, Bu malam. Amanda. Malam semuanya. Selamat malam, Selamat Bu. malam. Pak Amanda. Sur, Yesi mana? Selamat malam. Halo, Ada di benar. sini. Ada, oke. Amanda masih ingat Mulai. nggak? Amanda masih ingat nggak Amanda? Oh, masih sayangku. Masih ingat rumah Sehat, Bu? saya? Sehat, Bu? Sehat, puji Tuhan. Nah, Kapan mau ini lagi? Mau ke rumah lagi? ya, nanti ya pas kalau melawat ya. Bilang-bilang ya. Bu Amanda, pakai T belakangnya bukan pakai K ya. Apa? Melawat lagi bukan melawak kan. Oh, iya. Benar ya. Ibu-ibu, kalau ibu yang satu ini itu selalu tenang karena aman. Aman Aman, aman dan damai. dan damai. Tuh Pak Agus dibuatin kata-katanya tuh Pak. Siap, Amanda. siap, siap. Saya sedang merangkai kata di otak nih. Tinggal dimunculkan aja. Ya, Ibu Amanda ini ibu yang mencintai keamanan dan kedamaian. Keamanan Pak. Sis Kamling. Sabar dong Pak. Ya, udah bagusnya aku mencintai kedamaian. Oh iya. Betul ya. Jadi nggak pakai siskamling, Bu. Enggak. Amanda. Ibu masih ingat ya terakhir ketemu saya ya, Bu? Di mana ya? Nah, waktu di belakang itu, waktu lansia ceria. Pak, Oh nitip tas iya, ya. iya. Ya, Iya. Saya lagi sibuk cari tempat iya, betul. sampai pusing sendiri. Kepunani lupa. Ibu Lupa. Saya bilang dijagain tasnya. Dijagain tasnya, jangan ya, khawatir. dia dijagain tasnya, makasih. Ibu dari mana? Kasih aja bogem ya. Puji Tuhan banyak sekali yang datang waktu Iya. itu ya. Iya, Iya, betul. Itu luar biasa ya waktu itu luar ya. biasa ya. Luar biasa itu. Penuh Itu luar sukacita. biasa. Ya, betul. Betul. Halo semua, selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Dan geser dulu deh, kerang anginnya Bu. Selamat malam Pak Samuel. Halo. Ada Pak Samuel ya? Aku lihat ada nih. Selamat malam, bagus. Halo, apa kabar Pak? Kapan Pak ke Korea Selatan Pak? Minggu depan, Pak, minggu depan. Minggu depan ya? Iya. Oh iya, itu ada pembinaan itu ya? Apa liturgi ya Pak? Ya, Nah, sip dah. Sip. jadwal khotbah saya juga minggu depan. Ya, pas ya. Jadi sesudah pulang itu ada pembinaan ini liturgi. Ya. Ada B2-nya nggak Pak? Wah, Kenapa? Ada Nah, B2-nya itu nggak Pak? Ini kan dari B2. nggak, itu harus minta ke pengurus yang baru.
Coba kelihatan ya. Kalau di saya ada, kalau Bapak mampir ke rumah saya pasti ada B2-nya. Pasti. Soalnya tertulis komplek B2, jadi ada B2-nya. Oke, selamat malam semuanya. Oma, opa, om, Selamat tante, malam. teman-teman. Yo. Jadi kita jam 7 udah lewat 1, kita akan segera mulai persekutuan Siap. kita pada malam hari ini dan aku menghimbau semuanya untuk bisa mute mikrofonnya masing-masing supaya nggak bocor dan nanti kalau ditanya atau disapa baru bisa bisa menyalakan mikrofonnya. Tapi sebelumnya juga kami mengajak semuanya buat open cam supaya suasananya makin hangat. Mungkin juga ada yang udah nggak kelihatan selama ini di gereja dengan on cam jadi bisa saling kelihatan lagi. Oke, kita mulai. Jadi kita sudah sampai di Pekan Doa hari yang ketiga, tanggal 31 Mei 2025, dan judul Pekan Doa pada hari ini adalah Roh Kasih yang Meneguhkan. Dan hari ini spesial yang membawakan adalah Komisi Remaja. Di sini aku, Abi, Abraham, bersama Jeremy akan menjadi moderator dan memandu Pekan Doa kita pada hari ini. Dan sebelum itu, kami mengajak rekan-rekan semuanya untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Sebelum memulai persekutuan doa, mari kita menyanyikan KJ 392 yang berjudul Ku Berbahagia. Namun sebelumnya saya ingatkan sebelumnya untuk mute mic-nya. Jadi kita di sini bernyanyi masing-masing. Ku
Bapak Ibu sekalian, Opa Oma dan kawan-kawan, sebelum memulai persekutuan, mari kita bersama-sama memanjatkan doa. Saya akan pimpin dalam doa. Selamat malam Tuhan, terima kasih karena atas berkat-Mu, meskipun kami saat ini dipisahkan oleh jarak, namun saat ini kami bisa berkumpul di sini dengan adanya Zoom meeting. Pada hari ini kami akan melakukan persekutuan, kiranya Engkau terus membimbing kami dan memberkati kami, sehingga jalan persekutuan bisa berjalan lancar, dan apa yang kami lakukan saat ini bisa berkenan untuk hatimu dan bisa menjadi berkat untuk semua yang ada di sini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin biar suasananya semakin hangat, di sini aku bakal sedikit nanya-nanya kabar dari Om Tante, Om Opa sekalian, gimana kabarnya? Mungkin yang paling atas dulu nih di sini ada eh, Pak Joni dan Ibu Eliati. Kabarnya baik, Abi. Terima kasih. Baik ya, oke. Terus perwakilan dari Komisi Remaja mungkin ada teman kita juga, Emer, bareng Om Suryono dan Tante Yesi. Halo Mar, aman ya? Halo semua, selamat malam. Malam Emer. Ada Kak Samuel dan Kak Maria juga. Tadi Kak Samuel baru datang ke acara Komisi Remaja nih. Halo Kak Sem, Maria. Halo, halo semuanya. Halo. Halo. Ya, blur. Oke, semoga semuanya dalam keadaan baik. Sekarang kita mari naikkan nyanyian pujian selanjutnya yang diambil dari PKJ 244 ayat 1 sampai yang kedua, sejenak aku menoleh. Seperti sebelumnya diimbau semuanya untuk mematikan mikrofonnya dan kita bisa menyanyikannya masing-masing. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun senang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib.
Baik, sekarang kita akan masuki sesi perenungannya. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama membaca pembacaan Alkitab kita terlebih dahulu yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-19. Nanti ayat-ayatnya akan kita tampilkan, tapi mungkin yang mau buka di Alkitab masing-masing juga boleh. Kita berikan waktu kurang lebih 30 detik. Oke, saya akan bacakannya 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, dari ayat ini saya ingin mengajak kita semua yang ada di sini untuk merenung. Sadar tidak sadar dan gak jarang juga dalam kehidupan ini kita selalu mengejar dua hal, yaitu kepastian dan juga pengakuan dari orang lain. Nah, namun dari dua hal itu kita juga harus menghadapi, gak jarang kita juga harus menghadapi yang namanya ketidakpastian dan juga keraguan. Karena memang saat ini kita hidup di zaman di mana yang namanya stres, tekanan, dan kecemasan itu hidup berdampingan dengan kita semua yang ada di sini. Banyak juga dari kita yang sedang terbelenggu dan terbebani oleh masalah, seperti masalah dengan hubungan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, meskipun dengan adanya lika-liku yang kita hadapi saat ini, saya ingin mengingatkan semuanya yang ada di sini, bahwasanya ada satu hal yang bisa membuat kita semua yang ada di sini bisa berdiri teguh di tengah itu semua. Dan hal itu dinamakan kasih. Kasih apa, Jer, kalau boleh tahu? Jadi di sini kasih yang dimaksud itu adalah kasih Allah. Karena dengan adanya kasih Allah adalah sumber kekuatan. Sumber kekuatan yang bisa membuat kita tetap berdiri teguh. Dan kalau kita telah kembali di 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 19, kasih Allah adalah fondasi untuk kita semua yang merupakan umat yang percaya. Dan juga dengan adanya kasih Allah, seperti yang saya bilang tadi, kita semua bisa berdiri teguh di tengah masalah-masalah yang ada. Nah, dari renungan ini, saya mengajak semua yang ada di sini untuk menelaah lebih dalam makna sesungguhnya dan esensi dari kasih Allah, sehingga kita semua di sini bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, bener banget yang diomongin sama Jeremy. Jadi di sini aku ingin meng-highlight lagi, jadi permasalahan yang sering dialami oleh orang-orang pada saat ini, atau mungkin sebenarnya udah dari dulu ya. Kita itu sibuk mencari yang namanya kepastian dan pengakuan dari dunia ini, dari orang-orang di sekeliling kita, dari popularitas, dari kekayaan, dari karir, ataupun hal lainnya. Tapi kita diingatkan melalui firman Tuhan pada hari ini bahwa
sebenarnya satu-satunya jawaban yang bisa menjawab itu semua hanyalah kasih Allah. Seperti itu. Nah, aku juga ingin membahas lebih dalam nih dari sudut pandang bacaan kita pada hari ini yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Jadi di dalam bacaan kita tadi, Yohanes tuh menekankan pentingnya pemahaman akan kasih Allah sebagai inti dari iman Kristen, sebagai iman kita orang percaya gitu ya. Nah, eh, frasa yang menarik di dalam bacaan kita tadi itu disebutkan bahwa ada Allah adalah kasih. Itu terdapat di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Frasa tadi itu menunjukkan bahwa kasih itu bukan hanya sekedar tindakan yang dilakukan oleh Allah. Jadi beda kalau kita manusia bisa dibilang mengasihi itu kalau kita kelihatan ya kita melakukan tindakan baik kepada teman-teman di sekeliling kita, kepada orang lain. Namun eh, kalau Allah itu disebut kasih itu sendiri. Jadi Allah itu merupakan kasih itu merupakan esensi dari siapa dia gitu. Kemudian hal yang menarik dari bacaan kita pada hari ini juga kata kasih yang digunakan itu dalam bahasa Yunani-nya itu agape. Dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya itu adalah kasih yang tanpa syarat dan mengutamakan kesejahteraan orang lain. Nah, kasih tipe ini tuh beda banget sama kasih-kasih yang kita pakai sebagai standar kasih umat manusia ya. Yang mana gimana aja kadang-kali kita tuh sebagai manusia mengasihi Karena terus, tulus. ya benar. Karena kalau jujur aja ya, terus terang aja, kadang kalau melakukan sebuah perbuatan baik gitu, ya mungkin bisa disebut sebagai kasih. Namun di dalam perbuatan baik tersebut, kita juga terkadang gak jarang mengharapkan, yaitu pengakuan dari orang lain gitu. Mengharapkan sebuah balasan, balasan dari apa yang kita perbuat. Dan juga gak, meskipun kita sedang melakukan apa yang baik kepada orang lain, gak jarang juga kita masih merasa ragu gitu, masih merasa ragu dalam hati kita kayak apakah aduh dia dia benar-benar ngelihat gue sebagai orang baik atau enggak gitu. Nah, seperti yang kau dimention dari Alkitab tadi, kasih yang sesungguhnya itu tidak ada ketakutan. Karena jika ada ketakutan, itu bukan kasih yang sejati. Jadi kalau emang dilihat dari zaman saat ini gitu, kehidupan saat ini memang terkadang orang-orang tuh masih berfokus dengan penilaian orang lain gitu, bukannya berdasarkan pada kasih yang sesungguhnya dari Allah. Oke, Jen. Nah, kemudian di bacaan tadi Yohanes tuh melanjutkan. Dia menjelaskan bahwa siapa yang tinggal di dalam kasih, mereka juga mereka itu tinggal di dalam Allah. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa ada hubungan yang saling mengisi antara Allah dan orang percaya, di mana kasih Allah itu mengalir melalui kita dan kasih tersebut juga membentuk identitas kita sebagai anak-anaknya. Kemudian poin selanjutnya yang bisa kita ambil dari bacaan tadi tuh, Yohanes tuh juga menegaskan bahwa kasih yang sempurna itu mengusir ketakutan, seperti yang tadi udah disinggung Jeremy di awal ya, ketakutan-ketakutan kita, misalnya ketakutan tidak mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekeliling kita, ketakutan akan kepastian hidup, gitu ya. Mungkin misalnya dalam konteks remaja gitu ya. Remaja saat ini kan banyak yang takut dipandang apa sih sama teman mereka gitu ya. Gue dianggap apa sehingga mereka kadang eh, istilah katanya tuh kayak melebih-lebihkan apa yang mereka lakukan, cari perhatian gitu. Kemudian mungkin yang udah beranjak dari kuliah dalam fase pendewasaan gitu ya, tadi masalah ketidakpastian akan masa depan, atau mungkin teman-teman kita semua yang saat ini masih mencari perguruan tinggi negeri swasta ataupun mau keluar negeri gitu ya, masih mencari tempat kuliah, masih dalam ketidakpastian. Nah, Yohanes tuh menegaskan bahwa kasih Allah tuh sempurna dan itu mengusir ketakutan-ketakutan seperti itu. Ketakutan seringkali itu terkait dengan rasa bersalah juga dan hukuman. Tetapi kasih Allah tuh memberikan jaminan dan membebaskan kita dari rasa takut itu.
dengan memahami bahwa kita mengasihi karena Dia lebih dahulu mengasihi kita, seperti terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita diingatkan bahwa kasih Allah adalah dasar dari kemampuan kita untuk mencintai orang lain juga. Oleh karena itu, di akhir dari renungan ini, setelah kita mengerti nih kasih Allah, setelah kita mendapatkan kasih Allah juga, kita diajak untuk mencerminkan itu dan bagikan itu kepada orang-orang di sekeliling kita sesuai peran kita masing-masing. Mungkin ada yang masih anak-anak, ada yang masih sekolah, ada yang sudah kuliah, ada yang sudah kerja di dalam keluarga, di dalam lingkungan pertemanan dan lain sebagainya. Siapa tahu kan masih ada orang-orang di sekeliling kita yang masih struggling gitu ya, masih masih mencari jawaban akan pengakuan dan kepastian di dunia ini melalui eh, cerminan kasih dari diri kita, mereka bisa mendapatkan jawaban yang sungguhnya, yaitu kasih Allah itu sendiri. Itu sebenarnya sekian dari perenungan singkat kita pada hari ini, dan aku pengen menyimpulkan sedikit ya gitu ya. Jadi manusia tuh memang di dunia ini memiliki kecenderungan untuk mencari yang namanya kepastian dan pengakuan gitu ya. Namun kita juga sering lari mencari jawabannya itu dalam hal-hal duniawi. Kayak yang tadi mungkin udah aku singgung, mencari kepastian, pengakuan dari orang-orang di dunia-dunia ini, terus mencari kepastian dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mencari popularitas banyak-banyaknya. Namun, halo, halo, tes, apakah udah normal lagi suaranya? Udah ya, oke. Tadi lanjut lagi, ya kita juga banyak menyaksikan kisah-kisah di dunia ini ya, di mana orang-orang hebat yang sudah mendapatkan segala-galanya, popularitas, sudah kaya banget, cuman kok mereka nggak bahagia gitu. Kenapa sih? Ya jawabannya tadi, karena mungkin mereka punya itu semua, cuman mereka nggak menemukan kasih Allah itu. Oke, gue. Oke, sekian perenungan dari kami di sesi saat ini. Sekarang kami membuka space nih buat teman-teman semua, rekan-rekan, om tante, oma opa. Barangkali ada yang mau berbagi tentang refleksi yang didapat dari renungan pada hari ini ataupun memberikan kesaksian terkait dengan tema pada hari ini. Apakah ada yang mau mungkin? Gimana Om Tante ada yang pengen sharing atau nggak harus kesaksian sih? Mungkin apa yang didapat gitu ya, refleksi dari perenungan pada hari ini juga boleh.
Selamat malam semua. Saya mau kesaksian. Boleh? Kedengeran nggak? Kedengeran. Ada suaranya. Dengar, kedengar. Ya, teringat waktu tahun 2023, suami waktu itu terkena serangan jantung. Suami yang ada di sebelah saya. Tapi puji Tuhan, karena kasih Tuhan, dia boleh ada sampai saat ini. Waktu itu ketakutan pasti ada ya, seperti tadi yang kita sharing sama-sama, karena masuk rumah sakit, terus langsung harus segera ditindak. Saya dan anak-anak sebagai manusia biasa, tentu kita ketakutan gitu ya. Tetapi akhirnya kita bisa melewati semua itu, yaitu karena kasih Tuhan. Bukan kita melewati proses yang kita alami. Baik, terima kasih atas sharingnya. Sangat memberkati. Semoga rekan-rekan yang lain juga bisa terberkati dengan sharingnya. Karena masih ada waktu, kita juga masih membuka lagi nih kesempatan buat rekan-rekan yang lain. Ada yang mungkin mau sharing lagi. Kita akan tunggu sampai 19.30. Gua cicet nih. Oke. Eh, terima kasih tadi buat sharingnya dan sekian perenungan yang bisa kami sampaikan. Untuk menyambut perenungan tadi, kita akan bersama-sama menyanyikan PKJ 14. Ku nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Seperti sebelumnya, semuanya diimbau untuk mematikan mikrofonnya dan menyanyikan dari rumah masing-masing. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih
setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dengan lebih bersukacita, kita angkat lagi. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun. Ku tuturkan padamu, tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Baik, sekarang kita akan mengangkat pokok-pokok doa kita yang nanti akan dibawa oleh Shona dan Naomi. Oke, persilakan untuk Shona dan Naomi waktu dan tempatnya. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan-rekan sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat malam Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan dan kasih setiamu sehingga pada malam hari ini kami bisa berkumpul untuk bersekutu dan merenung bersama dalam pekan doa ini menuju Pentakosta. Tuhan yang penuh kasih, Engkau tahu Tuhan semua isi hati kami. Di tengah hari-hari ini yang kadang penuh ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian, kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon agar kasih-Mu dapat mengubahkan hati kami sepenuhnya. Kami mengakui kami seringkali mudah terbawa oleh keraguan, takut pada hal-hal yang belum pasti, dan merasa tidak mampu di tengah begitu banyaknya tantangan hidup. Tuhan, usirlah segala ketakutan yang membelenggu hati kami. Berikan kami kemampuan Tuhan agar kami dapat mengalami kasih-Mu yang menguatkan, agar kemudian kami juga bisa mencintai dan mengasihi sesama kami, seperti yang Engkau inginkan, yakni tanpa syarat dan tanpa pamrih. Jadikan hati kami ini Tuhan sebagai saluran kasih-Mu, biar hidup kami juga bisa memancarkan kasih yang meneguhkan dan menyembuhkan orang lain. Kiranya dalam setiap kata dan tindakan kami, orang lain dapat merasakan bahwa mereka sungguh dicintai dan bahwa kasih-Mu hadir selalu dalam diri kami. Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami untuk diubahkan oleh kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Bapa dengan hati yang penuh harap. Kami tahu Tuhan, kadang kami gampang cemas, kami khawatir sama masa depan kami ya Bapa. Rasanya semua serba tidak pasti ya Tuhan. Dan semua itu kadang membuat kami merasa capek ya Tuhan. Tapi Bapa, tolonglah kami ya Tuhan, tenangkan hati kami. Ajari kami untuk selalu peduli terhadap orang lain, juga terutama terhadap keluarga kami. Tuhan, juga kami ingin mendoakan untuk keluarga-keluarga kami yang berjuang sekarang, Bapak, khususnya generasi muda yang seperti kami ya Tuhan dan teman-teman kami. Bantu kami supaya kami tidak gampang untuk merasa egois, tapi kami bisa belajar untuk saling mengerti, saling sayang, dan juga saling mengasihi. Biarkan kami menjadi anak-anak muda yang
tidak cuma memikirkan diri sendiri, tetapi juga bisa jadi berkat bagi teman, keluarga, saudara, dan orang-orang yang kami kasihi. Maafkan kami ya Tuhan jika kadang kami melakukan kesalahan. Tolong ingatkan kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Kalau kami jauh dari Engkau ya Tuhan, tarik lagi kami dengan sabar ya Bapa. Tolong bentuk kami menjadi pribadi yang lebih memancarkan kasih-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk membawa damai kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah melalui hidup kami ini Bapa namamu semakin dikenal dan semakin dimuliakan. Hanya dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya, Shona dan Naomi. Untuk menyambut doa-doa tadi, kita akan menyanyikan bersama-sama nyanyian yang terakhir, KJ 401, ayat yang ke-1 dan kedua, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh
Baik, untuk menutup persekutuan pekan doa kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Bapa, karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan seiman kami untuk merenungkan firman-Mu, untuk memuji nama-Mu, dan menaikkan doa-doa kami menjelang Pentakosta ya Bapak. Terima kasih atas kekuatan-kekuatan yang telah Kau sampaikan melalui firman-Mu. Kiranya kami boleh dengan benar-benar menanamkan itu di dalam hati kami, dan kiranya itu boleh menjadi sumber kekuatan kami dalam menjalani aktivitas dan hari-hari kami ke depannya. Kami juga bersyukur ya Bapak karena sudah boleh 3 hari berjalan rangkaian pekan doa ini. Kami ingin berdoa buat rangkaian hari-hari pekan doa selanjutnya. Kiranya Engkau yang boleh menyertai, kiranya boleh berjalan dengan lancar hingga nanti tiba hari Pentakosta. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Engkau juga yang sertai dan pimpin kami dalam setiap aktivitas kami masing-masing ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum bubar, kita akan ada dokumentasi bersama-sama terlebih dahulu. Jadi, semuanya boleh open kamera, dan jika bisa pakai virtual background-nya juga boleh. Apakah masih ada yang mau open cam? Oke, sepertinya sudah semuanya. Oke, aku akan hitung 1, 2, 3. Semuanya jangan lupa berpose. Layar pertama dulu. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, sekarang layar kedua. Oh, belum, belum. Sabar ya. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, sekarang sekali lagi gaya bebas, gaya bebas. Gaya bebas semuanya sebentar. Oke, semuanya siap. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Sip. Oke, sekian pekan doa pada hari ini. Terima kasih Om Tante, Om Opa semuanya yang sudah bisa datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima Ya, kasih, selamat malam. terima Selamat kasih malam semuanya. semuanya. Iya, Terima thank kasih you. teman-teman Terima yang kasih sudah semuanya. Tuhan Tuhan berkati. berkati. Selamat Semuanya. malam dan berkati. Terima kasih Terima kasih. semuanya. Selamat malam. Terima Besok. kasih Nggak ada semua. di Mari Sumet. Sampai besok. Yuk.